adik-adik, kita akan mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranya Yesus akan bisa pada saya. Oh kiranya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita pujikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan menjelajah kedua tempat. Kita siapkan alat navigasi kita yang ada di Alkitab kita, yaitu peta. Nah, ayo kita lihat petanya ya. Ini adalah peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan menjelajahi peta Palestina.
tempat yang pertama yang kita kunjungi adalah ini, area biru ini. Sungai Yordan. Ini lembah Sungai Yordan. Lembah Sungai Yordan ini menghubungkan antara danau dan laut. Perhatikan ya, antara danau bla bla bla, danau apa ya, dan laut apa. Nanti kalian jawab, ada pertanyaan Kak Suci. Ya, lembah Sungai Yordan ini panjangnya 105 km. Panjang banget. Ini kayak Surabaya ke Malang gitu. Ya, jadi lembah Sungai Yordan ini airnya banyak ya, dan lembah Sungai Yordan ini mengalirkan air dari dataran yang tinggi, ini dataran tinggi, ke tempat yang rendah. Semakin ke bawah airnya semakin sedikit. Makanya di sini ini ada satu gurun, artinya di daerah yang sini ini tidak terlalu subur. Yang di daerah yang di atas ini subur-subur daerahnya, tanahnya. Nah, adik-adik masih ingat cerita Yosua? Pada saat itu bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Nah, ini menyeberang Sungai Yordan lalu masuk ke kota Yeriko. Nah, ini kan. Jadi Sungai Yordan ini besar artinya, penting artinya untuk bangsa Israel. Yang pertama adalah janji keselamatan Allah untuk bangsa Israel. Jadi waktu bangsa Israel diselamatkan dan diberikan tempat yang baru oleh Tuhan, masuk ke tanah yang baru, dia nyebrang dari Sungai Yordan ke Yeriko. Yang kedua, artinya seperti yang Sungai Yordan turun dari dataran yang tinggi ke dataran yang rendah, sama seperti kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun dari tempat yang tinggi menuju ke dunia yang hina. Tuh. Yang ketiga, Sungai Yordan ini adalah tempat penobatan Mesias. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini, yang ketiga. Sungai Yordan, tempat penobatan Mesias. Apa yaitu? Kita lihat videonya sama-sama ya. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Yohanes, aku yang seharusnya dibaptis olehmu. Mengapa kau yang datang kepadaku? Sekarang beginilah yang seharusnya, karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Orang-orang ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai tanda pertobatan mereka atas dosa-dosa mereka. Tetapi Yohanes Pembaptis membaptiskan Tuhan Yesus bukan sebagai tanda pertobatan, melainkan sebagai tanda penobatan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, apakah arti kata Mesias? Ini tugas kalian yang kedua ya. Jadi, arti baptisan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya adalah yang pertama, sebagai tanda penggenapan janji Allah akan keselamatan. Yang kedua, sebagai tanda bahwa Allah itu peduli pada manusia sehingga mau turun menjadi manusia. Yang ketiga adalah penobatan Yesus sebagai Mesias. Nah, sekarang tempat penjelajahan yang kedua. Tadi yang pertama dari Sungai Yordan, selanjutnya kita akan pergi ke padang gurun Yudea.
Sesudah Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus pergi ke padang gurun Yudea selama 40 hari. Padang gurun ini letaknya di bawah sungai Yordan. Karena itu dia tandus dan letaknya dekat dengan kota Yerusalem. Ayo, sekarang kita mau lihat lagi videonya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di padang gurun Yudea. Yesus berumur 30 tahun ketika memulai pekerjaannya. Waktu meninggalkan sungai Yordan, Yesus penuh dengan Roh Kudus dan memimpinnya ke padang gurun. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Jadi adik-adik, selama 40 hari Tuhan Yesus berpuasa. Bayangkan, tidak makan selama 40 hari. Bagaimana laparnya ya? Kata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti. Iblis membawanya lagi ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang dialami Tuhan Yesus ini dicatat oleh 3 kitab Injil. Mengapa pencobaan ini penting? Karena yang pertama, melalui pencobaan yang dialami Tuhan, terlihat kualitas pribadi sebagai manusia yang sempurna. Karakter Tuhan Yesus telah diuji dan terbukti. Yang kedua, pencobaan yang dialami Tuhan Yesus itu dapat menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita bisa menang ketika kita menghadapi pencobaan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan jika kita mengalami pencobaan? Kuncinya adalah 1. Jangan membawa diri sendiri ke dalam pencobaan. Jadi, maksudnya gini. Sudah tahu harus pakai masker kalau keluar rumah. Tapi tidak mau pakai masker. Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua adalah ingat siapa dirimu. Tuhan Yesus tahu betul bahwa dirinya adalah anak Allah. Maka itu dia berlaku, bertindak sebagaimana mestinya menjadi anak Allah. Adik-adik, kita ini juga adalah anak-anak Allah. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita disebut anak-anak Allah. Maka dalam hidup kita, haruslah kita bertindak sebagaimana mestinya anak-anak Allah. Mencintai firman Tuhan, melakukan kebenaran, dan menjauhi yang jahat. Cara menang melalui pencobaan yang ketiga adalah selalu ingat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengalahkan semua pencobaan dengan mengutip firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus rajin membaca Alkitab. Jadi kita punya senjata dan kekuatan untuk melawan pencobaan.
Contohnya, saat kita jengkel atau marah sama mama, kita bisa ingat ayat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Atau saat ada godaan pingin mencontek. Nah, ingat firman Tuhan, jangan mencuri. Nyontek itu sama dengan mencuri. Jadi adik-adik, ayat-ayat firman Tuhan itu sangat ampuh ya. Oke, sekarang mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar banyak. Tolong kami untuk setia dan taat kepadamu. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian respon kita. Adik, sekarang waktunya kita akan membawa persembahan kita. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Give Thanks. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ini persembahan kami ya Tuhan, yang kami berikan dengan rasa syukur yang dari hati kami yang paling dalam, karena kami boleh menerima kasih Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh membalas kasih-Mu dengan memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.